menggunakan nama Sanesha Fania dengan BP 2413022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai efisiensi kinerja evaporator pada pengolahan limbah radioaktif cair Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Batan. Tugas neraca massa dan energi. Yang pertama itu ada abstrak. Batan terbentuk dengan latar belakang penyelidikan terhadap adanya kemungkinan jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Samudra Pasifik. Pada proses produksinya, efisiensi tidak pernah mencapai 100%, yang menyebabkan dihasilkannya limbah yang dikenal dengan limbah radioaktif. PTLR merupakan satuan kerja dari Batan yang secara khusus menangani pengolahan limbah radioaktif. Salah satunya unit pengolahan limbah radioaktif, yaitu unit evaporasi, yang merupakan unit pengolahan limbah radioaktif cair dengan kapasitas pengolahan sebesar 0,75 meter kubik. Evaporator bertujuan untuk memisahkan pelarut solvent dari larutan untuk memperoleh larutan yang lebih pekat. Berdasarkan hasil observasi dan analisa alat evaporator pada tahun 2014 hingga 2017, nilai efisiensi cenderung menurun, yakni 81,3%, 81,48%, 79,40%, dan 57,09%, yang diakibatkan oleh korosi dan pembentukan kerak pada plat perpindahan panas. Hasil tersebut didapat melalui perbandingan jumlah steam teoritis dengan jumlah steam aktual yang digunakan pada sistem evaporasi. Pendahuluan seiring perkembangan teknologi masa kini dengan adanya radioaktif membawa perkembangan di dalam berbagai aspek kehidupan. Perlu kita ketahui bahwasanya dengan berkembangnya teknologi membawa perubahan yang sangat signifikan. Akan tetapi semua itu selain memberikan pengaruh yang positif juga menimbulkan efek negatif. Efisiensi proses produksi yang tidak pernah mencapai 100% menyebabkan dihasilkannya limbah yang dikenal dengan limbah radioaktif. Selain dari proses produksi, limbah radioaktif juga dihasilkan dari proses pengolahan bahan baku yang secara alami mengandung senyawa aktif. Berdasarkan metode fisiknya, limbah radioaktif terbagi menjadi limbah padat, cair, dan semi cair. Limbah radioaktif memiliki tingkat bahaya dapat memancarkan radiasi. Pengaturan limbah radioaktif dan paparan radiasi secara internasional ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency dan International Commission on Radiological Protection (ICRP). Sedangkan di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETN). Sebagaimana pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran, Pasal 14 Ayat 2 yang dilaksanakan melalui Peraturan Perizinan dan Inspeksi. Peraturan dan perizinan yang diberikan BAPETN juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pengolahan limbah radioaktif dilakukan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup terhadap bahaya radiasi. Salah satunya adalah menggunakan proses evaporasi. Selanjutnya ada karakteristik limbah radioaktif cair. Limbah radioaktif cair adalah limbah yang berbentuk cairan, dapat berasal dari air cucian, peralatan yang terkontaminasi, atau cairan zat radioaktif yang sengaja dibuang. Perlu diingat bahwa limbah radioaktif tidak boleh dibuang ke dalam saluran sanitasi dengan pertimbangan tingkat aktivitas, waktu paruh, dan tingkat reaktivitas kimianya. Oleh karena itu harus disediakan wadah yang sesuai dengan sifat fisik dan kimia dari limbah cair yang disimpan. Misalnya untuk limbah cair organik tidak boleh ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari plastik, karena kemungkinan wadah akan rusak atau bereaksi bila kontak langsung dengan bahan larutan organik. Khusus untuk limbah radioaktif cair ini dapat digolongkan lagi sesuai dengan tingkat keracunan radionuklida dan aktivitas yang dikandungnya, yaitu yang pertama ada kadar tinggi high level liquid waste, yang kedua kadar rendah low level liquid waste, yang ketiga itu kadar sedang medium intermediate level liquid waste. Umumnya setiap instalasi pengolahan mempunyai ketentuan batas yang berbeda untuk setiap kadarnya tergantung dari faktor-faktor berikut: A. Tipe radionuklida yang terkandung dalam limbah, B. Fasilitas pengolahan yang tersedia, dan faktor dekontaminasi FD yang diperoleh, C. Tingkatan aktivitas terhadap effluent yang diizinkan dibuang ke lingkungan dengan aman dan tidak membahayakan manusia serta lingkungan. IAEA menentukan standar baku batas kadar radionuklida yang dibolehkan dalam limbah untuk pembuangan effluent limbah radioaktif cair ke lingkungan. Selanjutnya ada prinsip kerja evaporator. Prinsip kerja evaporator seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, evaporator merupakan alat
untuk mengevaporasi larutan, sehingga prinsip kerjanya merupakan cara kerja dari evaporasi itu sendiri. Cara kerjanya ialah dengan menambahkan kalor atau panas yang bertujuan untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat pelarut yang memiliki titik didih yang rendah dengan pelarut yang memiliki titik didih yang tinggi, sehingga pelarut yang memiliki titik didih yang rendah akan menguap dan hanya menyisakan larutan yang lebih pekat dan memiliki konsentrasi yang tinggi. Jenis-jenis evaporator. Yang pertama itu ada horizontal tube evaporator. Jenis ini merupakan evaporator yang paling klasik dan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang industri. Umumnya jenis ini digunakan untuk keperluan skala kecil dengan penggunaan teknologi sederhana, seperti gambar 2.2. Kelebihan dan kekurangan. Sulit untuk dibersihkan karena pengendapan yang memicu timbulnya kerak terjadi pada permukaan luar pipa. Konstruksi alat ini perlu didesain sedemikian rupa agar bandel pipa bisa dikeluarkan untuk keperluan pembersihan. Kedua, koefisien perpindahan panas cukup rendah sehingga kurang efisien. Hal tersebut disebabkan karena dalam operasinya tidak memungkinkan terjadinya sirkulasi cairan. Kedua, ada standar vertical tube evaporator. Prinsip kerja pada standar vertical tube evaporator yaitu cairan akan mengalir di dalam pipa sementara uap steam mengalir di dalam shell. Di dalam tabung cairan akan mendidih dan uap yang timbul bergerak membawa cairan ke atas. Pada tahap ini akan terjadi sirkulasi cairan yang disebabkan oleh perbedaan fase antara fluida yang terdiri dari campuran uap cair dengan cairan yang berada di bagian luar pipa. Pada bagian atas pipa terdapat ruang bejana uap yang berperan memisahkan cairan dengan uap. Proses pemisahan antar uap dengan cairan dalam ruang uap di mana uap akan keluar melalui saluran atas sementara cairan akan keluar melalui saluran di bagian bawah bejana. Selanjutnya akan bersirkulasi kembali melalui pipa-pipa seperti gambar 2.3. Jenis evaporator ini memiliki keunggulan yakni perpindahan panas berlangsung dengan baik karena perpindahan panas terjadi secara natural convection, konveksi alami. Selain itu, endapan juga akan terbentuk di permukaan dalam pipa sehingga mempermudah pembersihannya. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Pada penelitian ini perhitungan nilai efisiensi diperoleh dengan menentukan nilai panas spesifik steam masuk evaporator dan panas spesifik steam keluar evaporator. Penentuan nilai panas spesifik dilakukan dengan melihat tabel appendix atau melalui program Excel. Menghitung kalor yang dibawa umpan dilamakan dengan Q umpan dengan mengalihkan masa umpan evaporator dengan panas spesifik umpan dan suhu umpan masuk evaporator dilamakan dengan T. Menghitung kalor masuk yang dibawa oleh steam itu kita lamakan dengan QS in dan steam keluar kita lamakan dengan QS out. Didapat dari mengalihkan massa steam evaporator dengan panas spesifik steam dan suhu steam masuk evaporator. Ditambahkan massa steam dikali panas laten. Menghitung kalor yang dibawa konsentrat kita lamakan dengan Q konsentrat dengan mengalihkan massa konsentrat evaporator dengan panas spesifik konsentrat dan suhu konsentrat keluar evaporator. Menghitung kalor masuk yang dibawa oleh vapor kita lambangkan dengan Q vapor. Didapat dari mengalihkan massa vapor evaporator dengan panas spesifik vapor pada fase cair dan suhu vapor pada evaporator. Ditambahkan massa vapor dikali panas laten dan ditambahkan massa vapor dikali dengan CP vapor pada fase gas dan perubahan suhunya. Menentukan neraca kalor dengan menjumlahkan kalor umpan dan kalor steam masuk sama dengan menjumlahkan kalor steam keluar, kalor vapor dan kalor konsentrat sehingga didapatkan massa steam. Menentukan nilai efisiensi dengan membandingkan jumlah steam yang digunakan pada sistem evaporasi dengan steam aktual. Dari nilai efisiensi inilah faktor penyebab meningkat atau menurunnya nilai efisiensi evaporator. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu kandungan limbah radioaktif. Limbah cair radioaktif memiliki kandungan yang berbeda dengan lainnya. Adapun kandungan tersebut seperti bawah ini. Tabel 1 karakteristik limbah radioaktif. Nomor 1 itu karakteristik dari radionuklida. Hasil analisisnya CS137 sebesar 10,5 dikali 10⁻⁴ Ci per meter kubik.
CO60 sebesar 396 kali 10 pangkat Mi5 Ci per meter kubik. Yang kedua itu ada karakteristik pH, hasil analisisnya 5,7. Yang ketiga ada karakteristik dari ekstrak kering, hasil analisisnya 1,8 gram per liter. Yang keempat karakteristik dari logam terlarut, hasil analisisnya Fe sebesar 23,76 mg per liter, Cr-nya 1,732 mg per liter, Zn-nya 2,789 mg per liter, Cu-nya 0,894 mg per liter, Mn-nya 0,863 mg per liter, Mg-nya 1,871 mg per liter, Al-nya 25,93 mg per liter, Ca-nya 36,66 mg per liter, Ci-nya yaitu 26,9 mg per liter, PO43 minusnya 29,01 mg per liter, dan SO42 minusnya 17,8 mg per liter. Yang kedua itu ada proses sistem evaporasi. Sebelum dievaporasi, limbah cair ditampung dalam tangki penampungan. Kemudian diambil sampel untuk dianalisis apakah limbah cair yang akan dievaporasi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Netralisasi asam atau basa dilakukan apabila pada pH feed tersebut asam atau basa. Jika telah memenuhi persyaratan, limbah siap dievaporasi. Limbah radioaktif cair diumpankan ke alat evaporator dengan cara pengaliran melalui pipa yang dilewatkan dalam tangki penampungan. Limbah cair masuk pada bagian sel sedangkan steam masuk pada bagian tub. Dengan demikian terjadi perpindahan panas sehingga terjadi penguapan. Lalu uap masuk ke dalam kolom penenang sehingga uap limbah cair yang terkonsentrasi akan terpisah. Konsentrat akan masuk ke dalam tangki penampungan konsentrat. Sedangkan uapnya akan diembunkan nanti pada kondensor. Mula-mula uapnya akan masuk ke dalam kolom penenang dengan temperatur plus minus 100 derajat Celcius, dan di mana di dalamnya terdapat baffle sentrifugal pada bagian puncak kolom yang memungkinkan penahan cairan yang terbawa oleh uap tersebut. Selanjutnya uap masuk bagian bawah kolom pemisah dengan temperatur 70-80 derajat Celcius. Di dalam kolom pemisah uap dicuci oleh air bebas mineral. Kontak muka antar fase terjadi pada 5 stack bubble cup, sedangkan air bebas mineral masuk melalui bagian atas kolom pemisah. Akhirnya uap melewati sebuah mist eliminator pada bagian puncak kolom. Di sana terjadi penahanan kandungan cairan yang terbawa dalam bubble cup yang terakhir. Sedangkan air bekas cucian secara gravitasi akan masuk ke dalam tangki penampung effluent aktif. Kemudian uap meninggalkan kolom pemisah dan masuk ke dalam kondensor. Temperatur pada kondensor berkisaran plus minus 50 derajat Celcius pada bagian sel sehingga uap akan mengembun karena pendinginan air lewat bagian tub. Gas yang tidak terkondensasi yang keluar dari kondensor akan menuju sirkuit of gas. Destilat yang terbentuk dari uap yang didinginkan pada kondensor akan masuk ke dalam cooler sehingga temperatur menjadi plus minus 25 derajat Celcius. Kemudian destilat akan bergerak menuju tangki penampungan destilat. Selanjutnya yang ketiga itu ada perhitungan efisiensi. Tabel 2 ini merupakan data operasional terbagi dari 5 bagian besar. Yang pertama itu ada tahun, yang kedua ada liquid waste atau limbah cair, yang ketiga ada steam, ada yang keempat ada vapor, dan kelima ada konsentrat. Yang pertama itu pada tahun 2014 limbah cair bersuhu 25 derajat Celcius sebesar 0,98 meter kubik per jam mengalirnya, 0,27 kg per second. Steam masuk ke evaporator sebanyak 1,3 ton per jam dengan suhu masuk 98 derajat Celcius dan keluar 100 derajat Celcius. Uap hasil evaporasi bersuhu 100 derajat Celcius. Konsentrat keluar pada suhu 28 derajat Celcius dengan laju massa 0,0028 kg per second. Sedangkan pada tahun 2015 limbah cair bersuhu 25 derajat Celcius mengalir sebesar 7,76 meter kubik per jam atau 0,214 kg per second. Steam yang digunakan sebesar 1 ton per jam dengan suhu masuk 98 derajat Celcius dan keluar 105 derajat Celcius. Uap hasil evaporasi bersuhu 105 derajat Celcius. Konsentrat keluar
derajat Celcius mengalir sebesar 0,745 meter kubik per jam atau 0,208 kg per sekon. Steam yang digunakan sebesar 1,275 ton per jam dengan suhu masuk 100 derajat Celcius dan keluar 105 derajat Celcius. Uap hasil evaporasi bersuhu 105 derajat Celcius. Konsentrat keluar pada suhu 300 derajat Celcius dengan laju massa 0,002 kg per sekon. Dan yang terakhir pada tahun 2017, limbah cair bersuhu 25 derajat Celcius mengalir sebesar 0,7 meter kubik per jam atau 0,22 kg per sekon. Steam yang digunakan sebesar 1,25 ton per jam dengan suhu masuk 103 derajat Celcius dan keluar 103 derajat Celcius. Uap hasil evaporasi bersuhu 103 derajat Celcius. Konsentrat keluar pada suhu 28 derajat Celcius dengan laju massa 0,03 kg per sekon. Dan diketahui juga rumus untuk mencari panas sensibel itu Q sama dengan MCP kali delta T. Dan untuk mencari panas laten di sini diketahui dengan Q sama dengan M kali L. Ada juga keterangan di sini Q sama dengan kalor dalam satuan kilojoule per detik, M sama dengan massa dalam satuan kilogram per detik, L sama dengan panas laten dalam satuan kilojoule per kilogram, Cp sama dengan spesifik panas dalam satuan kilojoule per kilogram kali Kelvin, T sama dengan temperatur dalam Kelvin. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, kita akan mencari kalor yang di bawah 4. Di sini diketahui CP4-nya yaitu 4,363 kJ per kilogram Kelvin. Q sama dengan masukkan rumus panas sensibel yaitu M kali Cp kali delta T. Q sama dengan pada tahun 2014 masanya yang diketahui 0,27 dikali dengan Cp yang sudah diketahui 4,363 dikali dengan suhu yang sudah diketahui yaitu 25 derajat Celcius, kalau dalam Kelvin yaitu 258 Kelvin. Dikalikan semuanya didapatkan hasil 351,05 kJ per sekon. Yang B, kita akan mencari kalor yang di bawah steam. Di sini diketahui Cp steam masuknya yaitu 2,021, panas laten steamnya yang diketahui yaitu 2262,1. Di sini juga diketahui rumus Q steam masuk sama dengan massa steam dikali dengan Cp steam dikali delta T steam ditambah dengan massa steam dikali dengan panas laten steam. Q steam masuk sama dengan massa steam dikali Cp steam yang diketahui yaitu 2,021 dikali dengan 371 Kelvin, itu tuh adalah dari derajat 98 derajat Celcius ditambah dengan massa dikali dengan panas laten yang sudah diketahui yaitu 2262,1. Didapat hasilnya massa steam sama dengan 311,89 kJ per kilogram. Sekarang kita akan mencari Cp steam keluar. Sini juga diketahui Cp steam keluarnya yaitu 2,2029. Q steam keluarnya sama dengan massa steam dikali Cp steam dikali dengan delta T steam. Q steam keluar sama dengan massa steam dikali dengan Cp yang sudah diketahui yaitu 2,029 dikali dengan 373 Kelvin itu sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi massa steam sama dengan 756,817 kJ per kilogram. C, kita akan mencari kalor yang dibawa oleh kondensat. Di sini diketahui Cp-nya sama dengan 4,363. Rumusnya Q sama dengan M
massa konsentrat dikali dengan CP umpan dikali dengan delta T atau temperatur konsentrat sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,0028 kilogram per sekon dikali dengan CP yang sudah diketahui 4,363 dikali dengan 301 Kelvin setara dengan sama dengan 28 derajat Celcius dikalikan didapat hasil 3,67 kJ per sekon atau 3,68 kJ per sekon digenapkan. Selanjutnya D, kita akan mencari kalori yang dibawa oleh vapor dengan rumus massa vapor sama dengan massa feed atau umpan dikurang dengan massa konsentrat. Jadi juga sudah diketahui di tabel massa feednya yaitu 0,27 kg per sekon dikurang dengan massa konsentratnya yaitu 2,8 dikali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,0028 kg per sekon dikurang didapat hasilnya 0,267 kg per sekon. Di sini diketahui juga CP cairnya yaitu 4,178, panas laten dari vapornya juga diketahui 2435,4, CP uapnya juga diketahui 1,948. Terus masuklah ke rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali dengan CP cair dikali dengan delta T cair ditambah dengan massa dikali dengan panas laten ditambah dengan massa dikali CP uap dikali dengan suhu vapor uap dikurang dengan suhu vapor cair. Di sini sama dengan masukkan ke rumus angka-angka yang sudah diketahui tadi. Sama dengan masanya yaitu 0,267 kg per sekon dikali dengan CP yang sudah diketahui yaitu 4,178 dikali dengan 303 ditambah dengan 0,267 dikali 2435,4 ditambah dengan 0,267 dikali dengan 1,948 dikali dengan 373 dikurang 303 didapatlah hasilnya 1025,43 kJ per sekon. Selanjutnya kita akan mencari neraca kalor. Rumusnya di sini diketahui Q feed ditambah Q steam masuk sama dengan Q steam keluar tambah Q vapor dan tambah Q konsentrat sama dengan 351,05 ditambah dengan 3011,89 sama dengan 756,817 ditambah dengan 1025,43 ditambah dengan 3,68. Massa steam sama dengan 0,3 kg per sekon. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari efisiensi termal. Di sini diketahui massa steam aktualnya sama dengan 1300 kg per jam atau sama dengan 0,361 kg per sekon. Sekarang kita akan mencari efisiensi termalnya atau massa steam aktual dan sama dengan steam yang seharusnya dibutuhkan teoritis dibagi dengan steam yang benar-benar dipakai atau aktual dikali dengan 100%. N sama dengan 0 steam yang seharusnya dibutuhkan atau steam teoritis tadi yang kita dapat tadi dari neraca kalor yaitu 0,3 kg per sekon dibagi dengan steam yang benar-benar dipakai atau aktual yang sudah diketahui yaitu 0,361 kg per sekon dikali dengan 100% sama dengan 83,3%. Jadi evaporator hanya menggunakan 83,3% dari sistem untuk proses penguapan yang bermanfaat. Sisanya 16,7 didapat dari 100 dikurang 83,3% yaitu energi yang hilang ke lingkungan atau tidak termanfaatkan. Jadi analisis efisiensi kalor dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi
penggunaan energi kalor dalam pengolahan limbah radioaktif secara evaporator di PT LR. Dari hasil analisis 2014 hingga 2017 didapatkan bahwa sistem evaporasi memiliki efisiensi kalor sebesar 83,3% yang kita cari tadi pada tahun 2014, begitu juga pada tahun 2015, 2016, 2017 yang dengan cara yang sama didapatkan 81,48%, 79,4% dan 57,09%. Angka tersebut didapat melalui perbandingan jumlah steam teoritis dengan jumlah steam aktual pada sistem evaporasi. Nilai efisiensi kalor terjadi sedikit penurunan pada tahun 2014 dan 2015 yang sebelumnya 83,3% menjadi 81,48%, lalu turun kembali menjadi 79,49%. Namun pada tahun 2015 terjadi perbaikan pada alat ukur dan pembersihan kerak dalam ruang evaporator sehingga penurunan efisiensi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai efisiensi kalor yang cukup signifikan, yang sebelumnya 79,40% menjadi 57,09%. Ini terjadinya penurunan dikarenakan tidak teraturnya perbaikan alat ukur dan pembersihan kerak pada plat perpindahan panas di dalam evaporator, kualitas dari temperatur umpan yang buruk, tekanan serta panas yang keluar dari sistem. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kinerja evaporator. Tidak sempurnanya nilai efisiensi kalor disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya oleh pressure drop. Pressure drop disebabkan karena adanya gaya gesek yang terjadi dengan pipa. Gaya gesek tersebut dapat meningkatkan tahanan pada transfer massa dari boiler menuju evaporator, sehingga properti steam yang dihasilkan pada boiler tidak sama dengan steam yang digunakan di evaporator. Selain pressure drop, efisiensi juga sangat dipengaruhi oleh transfer panas keluar sistem. Pada praktiknya, kalor yang dibawa oleh steam tidak sepenuhnya digunakan untuk memisahkan konsentrat dan destilat, melainkan juga didapat kalor yang lepas pada pipa dari boiler menuju evaporator, dan bahkan perpindahan panas keluar sistem juga terjadi pada evaporator. Pressure drop dan pelepasan kalor ke lingkungan tidak dapat dicegah, melainkan hanya dapat dikurangi dampaknya pada sistem evaporasi. Selain pressure drop dan transfer panas keluar sistem, penurunan efisiensi kalor juga dapat disebabkan karena reaksi antara limbah radioaktif cair dengan peralatan yang digunakan. Korosi dan kerak pada permukaan penghantar panas dapat menghambat proses perpindahan panas pada evaporator, sehingga dibutuhkan steam yang lebih banyak agar evaporator berjalan normal. Selain itu, penurunan efisiensi kalor dapat disebabkan karena terdapat pipa yang bocor, kesalahan alat ukur, dan sebagainya. Akhirnya itu ada kesimpulan. Yang pertama itu pada proses yang terjadi pada sistem evaporasi, yakni limbah radioaktif cair diumparkan ke alat evaporator dengan cara pengaliran melalui pipa yang dilewatkan dalam tangki penampungan. Limbah cair masuk pada bagian tub sedangkan steam masuk pada bagian sel. Dengan demikian terjadi perpindahan panas sehingga terjadi penguapan. Lalu uap masuk ke dalam kolom penenang sehingga uap limbah cair yang terkonsentrasi akan terpisah. Konsentrat akan masuk ke dalam tangki penampung konsentrat, sedangkan uapnya akan diembunkan nanti pada kondensor. 2. Analisis efisiensi kalor dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan energi kalor dalam pengolahan limbah radioaktif secara evaporasi di PT LR. Dari hasil analisis 2014 hingga 2017 didapatkan bahwa steam evaporasi memiliki efisiensi kalor sebesar 83,3%, 81,48%, 79,40% dan 57,09%. Angka tersebut didapat melalui perbandingan jumlah steam teoritis dengan jumlah steam aktual yang digunakan pada sistem evaporasi. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi efisiensi yaitu pressure drop pada pipa, transfer panas ke lingkungan, pembentukan korosi dan kerak, serta berbagai hal yang dapat mempengaruhi kualitas steam.